guys, see you again pada episode saya kali ini. Bagaimana kabar hari ini? How are you today? I hope you're fine guys. Oke, tidak lupa saya ucapkan masih di bulan Syawal ini kita sudah selesai berlebaran, masih dalam suasana salawat. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Insyaallah kita step by step menjadi lebih baik lagi keadaan, situasi dan kondisi kita akan semakin lebih baik. Oke guys, berbicara masalah gembira, senang, tapi ternyata ada sebagian di belahan dunia sana yaitu Palestina mengalami penderitaan yang tak kunjung usai guys. Itu ujian yang amat berat yang diberikan oleh Allah SWT kepada saudara kita sesama muslim di Palestina. Sudah selanjutnya apabila ada yang tersakiti saudara kita, maka kita pun akan merasakan juga seperti itu, right guys? Ya, kita berempati terhadap hal ini guys, karena salah satu bentuk seorang muslim adalah relatif itu nanti kita semakin peka terhadap apa yang terjadi kepada saudara kita di Palestina. Oke guys, akibat tindakan yang amat sangat tidak elok yang dilakukan oleh Israel, amat sangat tidak fair, tidak adil guys ya rasanya. Dijajah di negara sendiri. Oke, bagaimana rasanya itu guys ya? Oke guys, yang ingin saya bahas kali ini adalah kenapa sih kalau ada yang banyak, kenapa sih kita kok bela Palestina, kenapa sih kok kita care gitu? Oh, we must care Palestina, kita harus care, kita harus peduli, kita harus bela. Kalau kita tidak bisa dengan tenaga kita, dengan harta kita, kalau tidak bisa dengan kekuatan doa kita, juga kita bisa siarkan di medsos ya. Bagaimana cara kita untuk peduli terhadap care terhadap Palestina guys. Oke guys, kalau kita lihat sekarang kondisi yang baru terjadi itu amat sangat miris hati, melukai hati kita muslim, khususnya umat muslim. Kalau kita lihat apa sih sebetulnya Indonesia lakukan gitu ya, sebelum kita nanti melihat sebetulnya apa yang kenapa kok harus kita care. Saya masih ingat itu mantan Menteri Agama yang lalu dia pernah mengatakan sejak merdeka itu Indonesia ini kan selalu memberi perhatian care terhadap persoalan Palestina guys. Jadi itu apa ya, itu sebetulnya tidak terjadi begitu saja guys kalau kita lihat, karena ada banyak alasan kenapa Indonesia itu selalu membela Palestina. Alasan yang pertama, sebagai sebuah bangsa, Indonesia itu bisa merasakan rasanya dijajah, karena kita Indonesia pernah dijajah itu lamanya oleh Belanda, kemudian Jepang ya guys. Indonesia bisa merasakan rasanya dijajah, pahit dan sulitnya keadaan ketika dijajah. Nah, melihat dari hal itu guys, Konstitusi Indonesia itu menyatakan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan guys. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan kalau kita lihat di sini. Jadi sekarang itu sudah tidak eranya lagi penjajahan guys. Ini adalah era globalisasi, era di mana sekat-sekat administrasi wilayah geografis itu tidak secara kaku membatasi kita. Sehingga apa guys, saat ini semangat itu adalah semangat untuk apa ya, bersinergi dan bekerja sama seharusnya. Nah, alasan kedua, Indonesia bangsa religius. Dalam agama kan ada penolakan terhadap pelanggaran hak asasi manusia guys. Jadi apa ya, pelanggaran hak asasi manusia suatu bangsa oleh bangsa lain. Jadi semua agama itu tidak membenarkan adanya penjajahan guys.
Jadi sebetulnya tidak bisa kita pungkiri bahwa sebetulnya Yerusalem itu adalah kota 3 agama besar dunia, yaitu Yahudi, Nasrani, dan Islam. Indonesia sebagai bangsa dengan penduduk yang beragama Islam terbesar di dunia, ya, dengan keberadaan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, jadi mempunyai keterikatan, guys. Ini yang perlu kita pahami. Jadi Masjid Al-Aqsa itu kan satu-satunya masjid yang kedudukannya hampir sama dengan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, guys. Jadi awal Islam itu Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis itu akan menjadi kiblat sholat lebih dari 10 tahun. Rasulullah SAW juga melakukan Mi'raj dari Yerusalem. Jadi sangat wajar kalau umat Islam ini mempunyai keterikatan kuat dengan Yerusalem. Right? Sebetulnya bahwa Palestina ini memberi dukungan juga atas kemerdekaan Indonesia. Jadi Palestina itu pernah memberikan dukungan atas kemerdekaan Indonesia tepatnya 4 September 1944. Jadi sudah sewajarnya juga dong kita Indonesia juga mempertahankan Palestina, membela Palestina, dan apalagi Masjidil Aqsa dan masjid kita umat Islam. Jadi kalau kita lihat terkait solusi atas klaim, kalau saya ingat waktu itu sebelum Joe Biden itu Donald Trump, ya, mantan presiden Amerika yang lalu sebelum Joe Biden, jadi terkait solusi atas klaim Trump waktu itu, jadi Indonesia menurut Menteri Agama yang lalu itu dia lebih cenderung win-win solution, ya. Menurutnya apa ya? Two state solution, jadi solusi pengakuan 2 negara itu adalah solusi paling rasional dan paling adil, karena masalah Palestina itu bukan masalah agama, tapi ini lebih tentang kemanusiaan, humanity, guys, right? Pasti kalian setuju semua terhadap ini, guys. Kalau saya ingat, saya itu Taher Hamad, ya, dia itu Minister Counselor of the State Palestine, ya. Itu dia mengatakan bahwa dia itu berterima kasih terhadap rakyat dan pemerintah Indonesia yang selalu membela Palestina untuk merdeka. Jadi Taher ini tidak lupa juga dia menceritakan sejarah Palestina dan sejarah Israel yang sampai saat ini menjajah Palestina, guys. Kalau Direktur Timur Tengah yang lalu, ya, guys, ya, kalau yang Direktur Timur Tengah yang lalu itu Bapak Sunarko, seingat saya, ya. Jadi kalau yang sekarang kan Direktur Timur Tengahnya ini kan Bapak Bagus Hendrani Kobarsih, ya, dengan Menteri Luar Negerinya sekarang ini Bu Retno Marsudi, ya. Direktur Timur Tengah kita yang lalu, ya, Bapak Sunarko, itu dia yang mewakili Menteri Luar Negeri. Dia pernah menceritakan bahwa kondisi terbaru pada waktu itu atas usaha dan perjuangan Indonesia dalam merespon pengakuan sepihak Donald Trump. Ya, kita tahu sendiri kan bagaimana kepemimpinan Trump terhadap Muslim waktu yang lalu. Oke, guys, jadi insya Allah ada pencerahan terhadap Palestina. Bismillah, guys. Oke. Sebetulnya ada beberapa alasan sebetulnya kenapa kita harus bela, kita harus care, peduli dengan Palestina, guys.
ada beberapa alasan mendasar kita mesti harus peduli, selalu peduli, mau menoleh, mau melakukan sesuatu untuk Palestina. Yang pertama guys, kita dapat merenungkan perjalanan sejarah dari masa ke masa. Pada masa lalu, Palestina adalah sebuah wilayah yang dibebaskan dari penguasaan Romawi Timur Bizantium pada kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab dan menjadi wilayah kekuasaan Islam sampai ribuan tahun lamanya guys. Pusatnya atau yang biasa disebut ibu kotanya adalah Baitul Maqdis atau kota Al-Quds atau Baitul Muqaddas atau Urshalim atau Elia atau Yerusalem. Singkat cerita, setelah meletusnya perang salib dan masuknya pasukan Eropa ke Baitul Maqdis atau Yerusalem ini pada 439 Hijriah atau 1009 Masehi, itu terjadilah perpecahan yang sampai kini belum selesai mengenai permasalahan wilayah Yerusalem ini guys. Nah, alasan yang kedua, dan ini bisa menjadi keutamaan terutama kepada kaum muslimin dan muslimat semuanya mengenai kenapa kita harus peduli, kenapa kita harus care, ya, kenapa kita harus bela Palestina. Ini adalah pesan Rasulullah SAW yang disampaikan dalam hadis yang saya ingat nih, hadisnya seperti ini guys. Itu hadis dari riwayat Bukhari guys ya, yang bunyinya seperti ini: janganlah kamu memaksakan diri mengadakan perjalanan kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Nah, dalam hadis ini kan jelas terlihat betapa pentingnya Masjidil Aqsa untuk umat Muslim guys. Masjidil Aqsa ini kan kiblat pertama umat Islam. Jadi begitu banyak peristiwa yang penting di tanah suci ini guys. Masjidil Aqsa merupakan tanah suci yang sudah Allah pilih. Alasan yang ketiga, mengapa kita harus peduli pada tanah Palestina? Adalah konflik panjang antara Palestina dan Israel yang terus melakukan ekspansi menguasai wilayah Palestina bermodal kekuatan senjata. Konflik berkepanjangan yang melibatkan kekuatan senjata ini sudah menelan banyak korban guys, dan kerugian yang tidak sedikit. Bagaimana yang kita tahu ya guys, ya mungkin kita masih bisa makan, tidur, nyenyak ya, dan beraktivitas secara normal. Sedangkan saudara kita di Palestina, mereka harus terjaga ya, untuk mempertahankan hidup mereka sendiri. Ini bukan cerita dongeng guys, ini adalah kisah nyata dan betul terjadi di tanah Palestina. Apakah kita masih bisa berdiam diri ya guys? Oh my god, subhanallah. Alasan yang keempat, tragedi yang terjadi di Palestina ini merupakan kejahatan manusia, terutama bagi warga sipil Palestina. Kalau menurut data PBB tahun 2002, pengungsi Palestina yang tersebar di jalur Gaza dan tepi barat itu mencapai 5 juta jiwa, dan 50,55% dari jumlah tersebut adalah warga Palestina. Mereka sampai sekarang tidak bisa pulang ke tanah tempat tinggal mereka. Di dunia yang penuh dengan kemajuan, masih ada kehidupan miris guys yang harus dirasakan masyarakat Palestina. Apakah kita akan bersedia? Oke, itu semua jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Dan selayaknya seharusnya kita sebagai muslim yang baik, kita percaya. Oke guys, bentuk caring itu apa? Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bisa dengan tenaga kita membantu Palestina, bisa dengan harta kita, bisa dengan kekuatan doa kita, dan kita bisa siarkan dengan sosmed kita, pembelaan kita terhadap Palestina. Itu sudah selayaknya dan seharusnya. Oke guys, akhir kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.